81. Manohara dan Diva masih meneruskan perdebatan tersebut. Udah jujur aja Div, ujar Manohara memandang Diva. Jujur apa men? Jawab Diva. Ya udah intinya itu pokoknya, ujar Diva. Oh iya sama sekalian pengen punya pacar anak UGM gitu, katanya anak sana romantis-romantis hehe. Nanti pas nikah aku dinyanyiin lagu yang judulnya Perfect, ujar Diva menghayal. Yang gimana tuh lagunya? Tanya Manohara. Bentar gue puterin, ujar Angga. Angga memutar lagu yang berjudul Perfect. I found a love for me. Oh darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow, your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. But you heard it, darling, you look perfect tonight. Lirik lagu Perfect yang diputar oleh Angga. Bagus kan? Ujar Diva. Ya udah gantian pertanyaan dari Diva buat Mas Nadim, ujar Manohara. Oke, jawab Diva. Aku mau tanya, lo sebenarnya suka siapa sih Dim? Ujar Diva memberanikan diri bertanya seperti itu kepada Mas Nadim. Semuanya kaget karena Diva terlalu berani bertanya seperti itu. Hah, celetuk Ramli kaget. Ayo Dim jawab, ujar Angga. Pertanyaannya gue suka sama siapa kan? Jawabannya enggak ada, jawab Mas Nadim singkat. Kenapa enggak ada? Tanya Diva kurang puas dengan jawaban Mas Nadim. Ya ngapain? Buat apa? Ujar Mas Nadim. Kok gitu? Ujar Manohara. Ya gue emang enggak suka sama siapa-siapa, itu salah. Ujar Mas Nadim sambil membuka bukunya. Ya enggak sih. Cuma masa enggak ada cewek yang bikin lo jatuh cinta gitu? Tanya Angga kepada Mas Nadim. Ya ada, dulu tapi, sekarang udah enggak, ujar Mas Nadim. Emang tipemu kayak gimana sih Dim? Celetuk Manohara. Kenapa nanya-nanya? Ujar Ramli kepada Manohara dengan nada tinggi. Ya nanya aja ya Allah, sekedar nanya aja, jawab Manohara. Ya pokoknya karena ribet kalau jatuh cinta sama cewek itu, apalagi kalau kita udah ngasih seluruh hati kita ke cewek tapi ceweknya nggak pernah peka kalau kita suka dan sayang sama dia. Jadi sekarang gue udah nggak mau ngurusin masalah percintaan lagi, udah cukup bagi gue sekali aja jatuh cinta ke cewek. Gue mau fokus kejar impian gue. Nanti kalau gue udah sukses baru gue ngurusin cinta, karena kalau kita berkelas pasti cinta yang berkelas juga akan datang ke kita dengan sendirinya. Jadi gue udah nggak akan ngemis-ngemis hati lagi ke cewek yang nggak pernah anggap gue ada, ujar Mas Nadim panjang lebar. Diva yang mendengar jawaban Mas Nadim sedikit kecewa karena ia sebenarnya ingin jika Mas Nadim membalas cintanya, namun kenyataannya tidak. Lah terus siapa cewek yang bikin lo trauma buat jatuh cinta lagi? Tanya Angga kepada Mas Nadim. Jatah truth or truth gue kan udah gue jawab, jadi lo nggak bisa tanya lagi, ujar Mas Nadim sambil terus membaca bukunya. Diva langsung terdiam, ia merasa nyesek mendengar Mas Nadim berkata seperti itu. Ia sudah tak memiliki harapan untuk bisa dicintai Mas Nadim karena Mas Nadim juga tak mau jatuh cinta lagi untuk jangka waktu terdekat ini. Seluruh anggota yang ada di mobil terdiam, tak ada yang mau mengawali berbicara lagi, lalu tiba-tiba. Enggak, puterin lagunya Glenn Fredly dong, ujar Diva kepada Angga. Lagu apa Div? Tanya Angga. Glenn Fredly yang judul lagunya Terserah, ujar Diva sedih. Terserah gimana maksudnya? Jawab Angga tak paham jika judul lagunya memang terserah. Ya judul lagunya itu terserah, ujar Diva. Oh oke, maaf enggak paham, jawab Angga. Ya udah buruan, ujar Diva. Angga memutar lagu Glenn Fredly yang berjudul Terserah. Lagu dari Glenn Fredly sudah terputar.
Diva ikut bernyanyi dengan suara keras. Mulai kini semua terserah, teriak Diva. Kenapa sih Div? Kok teriak gitu bikin telinga sakit, celetuk Manohara. Mending kalau suaranya bagus, lah ini bikin muntah, celetuk Ramli. Jahat banget sih, temennya lagi galau malah diledekin, ujar Diva kepada Ramli. Angga masih fokus untuk menyetir dan Mas Nadim fokus membaca buku. Galau kenapa sih? Perasaan barusan seneng-seneng aja deh, kok tiba-tiba galau? Aneh banget, ujar Manohara kepada Diva. Ya galau aja pokoknya, galau tanpa alasan, ujar Diva kesal. Ceritalah, siapa tahu kita bisa bantu, ujar Ramli. Ya galau aja, nyesek gitu di dada, ujar Diva kepada Ramli. Manohara tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Diva. Ketika hatimu berharap kepada seseorang maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan. Supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya, ujar Manohara. Bu Ustazah bersabda, celetuk Angga meledek Manohara. Jadi ya udah Div, enggak usah galau-galau gitu, ujar Manohara kepada Diva. Apa sih Mano? Aku enggak galau kok, santai aja kali, ujar Diva mematahkan kata-kata Manohara yang bilang bahwa ia sedang galau. Emang lo galau kenapa sih? Nyesek kenapa sih? Tanya Mas Nadim secara tiba-tiba membuat Diva terkaget dan bingung mau menjawab apa. Ya nyesek karena kamu lah. Gitu aja nggak peka, aku suka sama kamu, tolonglah lihat ke aku, jangan pura-pura bodoh nggak tahu kalau sedang ada cewek yang suka sama kamu, batin Diva. Malah diem aja, ujar Mas Nadim. Ya enggak kenapa-napa, emang pengen dengerin lagu galau salah ya? Kan cuma pengen aja, jawab Diva. Oh gitu, jawab Mas Nadim singkat. Tapi emang sih, kalau suka sendirian, tanpa disukai balik itu nyesek banget, apalagi kalau orang yang kita cintai ternyata mencintai orang lain, ujar Angga. Nah bener banget, makanya gue bilang percuma gue kasih semua hati gue ke dia kalau dia nengok ke gue aja enggak sedikit pun, ujar Mas Nadim. Bener banget sih enggak, apalagi orang yang kita sukai itu enggak pernah peka kalau kita suka sama dia, celetuk Diva. Kalian kenapa jadi galau-galauan gini sih? Tanya Ramli heran. Ya lo udah takkan makanya enggak galau lagi, ujar Mas Nadim. Lah ya kalau suka makanya bilanglah sama orangnya, kalau suka dipendam mulu ya keburu diambil orang lah, ujar Ramli. Ya susah lah Ram, iya kalau orang yang kita suka itu juga menyukai kita, lah kalau enggak, ujar Angga sambil menyetir. Ya rumit sih kalau itu, jawab Ramli. Ya udah doa aja semoga orang yang kita cintai bisa jadi jodoh kita, usaha juga jangan lupa hehe, ujar Manohara. Kalau udah usaha tapi sama sekali enggak dilirik gimana men? Tanya Mas Nadim. Jadi penasaran, emang siapa sih cewek yang kamu sukai dulu? Kok heran bisa enggak suka balik ke kamu secara mendekati perfect, ujar Manohara. Ramli sedikit cemburu saat Manohara berkata bahwa Mas Nadim sedikit perfect. Ya nyatanya ada, jawab Mas Nadim. Aku juga gitu kok Dim, aku selalu berusaha tampil yang terbaik di depan dia, selalu ada saat dia butuh bantuan bahkan aku udah mencoba buat mendekatkan diriku ke dia tapi apa? Nyatanya dia juga sama sekali enggak nengok ke aku, dia mengabaikan semua usahaku. Capek kayak gini Dim. Pengen berhenti tapi hati enggak berkata untuk berhenti, hati selalu tetap memilih dia untuk dicintai, ujar Diva. Ya udah makanya saran gue, lo enggak usah main sama yang namanya hati dan cinta-cintaan. Mending lo fokus sama impian lo, entar juga pasti bakal ada orang yang datang ke lo tanpa lo harapin, jawab Mas Nadim memberi saran kepada Diva. Diva tambah kesal karena Mas Nadim tak kunjung peka. Harusnya Mas Nadim paham bahwa yang dimaksud Diva adalah Mas Nadim, bukan cowok lain. Perjalanan pulang sudah ditempuh oleh Angga, Ramli, Manohara, Diva dan juga Mas Nadim. Sesampainya di rumah Manohara,
mereka langsung pulang ke rumah masing-masing. Diva menggunakan ojek online, Angga dan Ramli berbarengan dengan Mas Nadim karena kebetulan searah. Bersambung 82. Sesampainya di rumah, Ramli langsung packing barang-barang yang akan ia bawa besok ke Australia. Ramli masuk ke dalam kamar dan kaget karena baju-bajunya telah berserakan di atas kasurnya. Nadia masuk ke dalam kamar Ramli sang kakaknya. "Sorry tadi Nadia yang keluarin baju-bajunya soalnya disuruh ayah buat beresin," ujar Nadia sambil membawa koper yang baru ia ambil dari kamar ayahnya. "Lah terus gimana ini? Ini mau dibawa semua? Emang kopernya muat?" ujar Ramli kepada Nadia. "Ini yang dimasukin ke koper baju-baju yang formal dulu kata ayah. Kalau buat baju lainnya bakal dipaketin aja kata ayah biar enggak repot bawa-bawa ke bandara," ujar Nadia menjelaskan. "Oh ya udah, gue mandi dulu deh ya, gerah banget soalnya. Lo tolong pilihin ya bajunya," ujar Ramli kepada sang adeknya. "Hah, yang mana terus bajunya? Nadia kan enggak tahu mau pakai baju yang mana," ujar Nadia kebingungan untuk memilih baju kakaknya. "Katanya yang formal, ya udah yang kemeja aja dimasukin sama masukin baju tidur dong 2-3 pasang," ujar Ramli. "Oke," ujar Nadia sambil memilih-milih baju kakaknya. Di rumah Manohara bimbang apakah ia akan mengantarkan Ramli ke bandara atau tidak karena sepertinya Ramli juga sudah ditemani oleh adiknya dan ayahnya. Akhirnya setelah berpikir lama, Manohara meminta saran kepada Diva. Manohara mengirim pesan kepada Diva. "Div, besok anterin Ramli enggak ya ke bandara?" tanya Manohara dalam pesannya. "Iya aja Mano, kan pertemuan terakhir sebelum Ramli berangkat ke Australia. Mungkin dia balik ke Indo bakal nunggu beberapa bulan lagi. Jangan sampai nyesel Mano," balas Diva dalam pesan. Diva membalas pesan Manohara dengan waktu yang cepat sekitar 2-3 menitan. Manohara sudah mengetik untuk membalas pesan dari Manohara, namun ternyata ada pesan lain yang masuk di handphone Manohara. Ternyata itu pesan dari Ramli. Pesan tersebut berbunyi, "Men, besok aku berangkat sekitar jam 11 pagi. Aku diantar sama ayahku dan Nadia. Tolong kalau kamu bisa, kamu datang ya ke bandara buat temu pisah sama aku. Besok Didit sama Angga juga bakal datang kok ke bandara," isi pesan Ramli kepada Manohara. Manohara langsung membaca pesan dari Ramli. Setelah membaca pesan dari Ramli, Manohara langsung membalasnya. "Iya Ram, aku besok datang ya ke bandara. Insya Allah bareng Diva," jawab Manohara dalam pesan. "Bareng sama Angga, Didit juga aja, Didit bawa mobil kok," jawab Ramli dalam pesannya. "Oke Ram, nanti aku kabarin Angga juga deh," jawab Manohara. Setelah chatan dengan Ramli, Manohara hampir lupa untuk memberitahu Diva bahwa besok disuruh Ramli untuk datang ke bandara namun bersama dengan Angga. "Div, besok Ramli berangkat jam 11. Kata Ramli kita suruh ke sana bareng sama Angga Didit, kamu bisa kan?" tanya Manohara kepada Diva dalam pesan. "Bisa-bisa Mano, besok aku alarm biar enggak kesiangan hehe," jawab Diva. "Oke Div, kamu di rumah aja, biar aku yang ke rumahmu soalnya Didit sama Angga bakal jemputnya di rumahmu bukan rumahku soalnya yang searah ke bandara dari rumahmu," jawab Manohara dalam pesan. "Oke Mano, aku tunggu," jawab Diva dalam pesannya. Paginya, pukul 7 di rumah Ramli. "Ramli, semuanya udah siap belum? KTP sama paspor jangan lupa dibawa," ujar ayah Ramli yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar Ramli. "Iya ya, udah siap semuanya kok, semalam udah dirapiin sama Nadia," jawab Ramli. "Ya dicek lagi dong biar enggak repot nanti, tiket pesawatnya juga jangan lupa," ujar ayah Ramli. "Iya ya," ujar Ramli sambil mengecek isi tasnya. "Jam 8 mandi, kita berangkat dari rumah jam 10-an, ujar ayah Ramli. "Kan pesawat terbangnya setengah 1 ya, buru-buru amat," ujar Ramli sambil menutup tasnya karena semua surat-surat sudah lengkap. "Ya nanti kalau delay,
Kalau enggak, udah nurut aja kenapa sih jadi anak? Ujar ayah Ramli sambil menutup pintu kamar Ramli. Pukul 8 Ramli mandi. Setelah mandi, ia tak sempat memberi kabar ke Manohara karena baterainya habis, jadi ia harus ngecas handphonenya terlebih dahulu sehingga lupa untuk memberi kabar kepada Manohara. Makan dulu, ayah udah beliin pizza, ada di bawah, di tempat makan, ujar Nadia kepada Ramli. Ia masuk ke kamar Ramli tanpa permisi membuat Ramli kaget. Ngagetin aja, kalau datang tuh assalamualaikum atau ketuk pintunya, jangan main nyelonong aja, ujar Ramli kepada Nadia. Ya udah sorry, ya udah Nadia mau mandi dulu soalnya nanti Nadia mau ikut, jawab Nadia lalu keluar dari kamar Ramli. Pukul 9 Manohara sudah siap, ia mengenakan celana jeans dan blus berwarna putih. Kali ini ia berdandan feminim, ia tak mengenakan kacamatanya, ia mengurai rambutnya dan menggunakan sedikit make up. Ia bukan lagi Manohara yang cupu. Manohara pergi ke rumah Diva menggunakan ojek online. Sesampainya di rumah Diva, ternyata Diva belum siap. Manohara tunggu dulu ya, duduk di sini. Tante panggilin Divanya dulu biar cepat, ujar Mama Diva. Iya tante, enggak apa-apa kok, ini juga masih nunggu Angga sama Didit, ujar Manohara kepada Mama Diva. Mama Diva masuk ke kamar Diva. Div, itu lo udah ditunggu sama Manohara. Kok lama banget sih, ujar Mama Diva kepada Diva sambil membenarkan spray Diva yang sedikit berantakan. Iya sebentar lagi selesai kok, tinggal pakai bedak sama lip tint aja, ujar Diva sambil mengambil bedak taburnya. Ya udah cepetan, Mama mau nyuci dulu di belakang, nanti kalau udah mau berangkat tinggal ditutup aja ya pintunya, ujar Mama Diva, lalu keluar dari kamar Diva. Oke mah, siap, jawab Diva sambil memoles wajahnya. Setelah menunggu sekitar 7 menit, akhirnya Diva sudah selesai berdandan. Diva menghampiri Manohara yang sudah menunggunya di ruang tamu. Hai Mano, maaf ya lama hehe, ujar Diva kepada Manohara. Iya enggak apa-apa, lagi pula kenapa cantik-cantik? Kan Mas Nadim enggak ikut Div, hahaha, ujar Manohara meledek Diva. Ya emang enggak ikut sih ya, tapi kan pengen kelihatan cantik aja Mano, kan enggak salah, ujar Diva. Iya Div, aku cuma bercanda kok, jawab Manohara sambil meminum air mineral yang diberikan oleh Mama Diva tadi. Angga sama Didit mana sih? Tadi aku chat katanya udah di jalan sih, ujar Diva sambil melihat handphonenya. Mungkin Diva melihat apakah ada notif dari Angga atau tidak. Emang kamu chat Angga kapan? Tanya Manohara. Sekitar 5 menit yang lalu, hahaha, ujar Diva sambil tertawa. Ya iyalah belum sampai, kan kamu chat baru 5 menit. Paling sampai 10-15 menit lagi, jawab Manohara. Iya sih bener, ucap Diva. Mereka menunggu Angga dan Didit sambil mengobrol. Di rumah Ramli. Ramli, ayo udah jam 10:10, ujar ayah Ramli. Iya ya, udah siap semua ini, ujar Ramli sambil membawa tasnya dan menarik kopernya. Nadia ayo cepetan, ujar ayah Ramli dan Nadia. Iya ya, Nadia juga udah siap, ujar Nadia berlari dari dalam kamarnya. Ya udah ayo ke mobil, ujar ayah Ramli kepada anak-anaknya. Ramli dan Manohara menuju ke mobil untuk pergi ke bandara mengantarkan Ramli yang akan pergi ke Australia. Ayah Ramli menyetir mobil dengan santai karena waktu juga masih tersisa banyak. Di dalam mobil, di sana nanti jangan berulah yang aneh-aneh, ujar ayah Ramli. Iya ya, Ramli tahu kok, ujar Ramli. BTW, Ramli boleh bolak-balik ke Indo kan ya? Tanya Ramli kepada ayahnya. Iya ya, kan Nadia sendirian kalau enggak ada Kak Ramli, celetuk Nadia. Ya kamu balik ke Indo kalau pas libur, jawab ayah Ramli dan Nadia. Yah, lama dong, keluh Nadia. Iya kan besok bisa gantian kamu yang ke Australia buat jenguk kakakmu itu, kan liburnya berbeda dengan libur di Indo. Lagi pula setahun lagi kamu juga akan nyusul kakakmu kuliah di Australia, ujar ayah Ramli dan Nadia sambil menyetir.
Harus banget ya Nadia kuliah di Australia, padahal Nadia pengennya kuliah di Korea Selatan, ujar Nadia. Halah, emang lo bisa bahasa Korea? Tanya Ramli yang meledek Nadia. Ya kan bisa belajar dulu, ujar Nadia kesal karena diejek oleh kakaknya. Kalau Korea kejauhan, kalau Australia kan masih dekat dengan Indonesia jadi bisa bola-balik Indo. Di sana juga ada teman ayah jadi bisa mengawasi kalian, ujar ayah Ramli dan Nadia. Iya deh ya, ujar Nadia ngambek. Ya besok kalau mau liburan ke Korea juga boleh, ujar ayah Ramli dan Nadia. Yay, oke ya, Nadia mau banget, nanti ketemu sama opa-opa ganteng. Enggak sabar, ujar Nadia senang. Biasa aja kali, celetuk Ramli. Halah, iri ya, bilang bos. Jawab Nadia kepada Ramli. Enggak, biasa aja, jawab Ramli. Bersambung. 83. Manohara dan Diva masih menunggu kedatangan Didit dan juga Angga. Lama banget sih mereka, ujar Diva sambil mondar-mandir. Santai aja kenapa sih Div, ujar Manohara yang melihat Diva mondar-mandir. Kamu emang nggak takut kalau Ramli udah berangkat ke Australia terus kita telat datang? Nyesel loh nanti kamu Mano, ujar Diva kepada Manohara. Ramli terbang masih jam 12.30 kok Div, ujar Manohara. Ya tapi kan udah harus masuk bandaranya sebelum jam 12.30 lah Mano, ujar Diva. Ya udah tunggu aja dulu sebentar, sabar dulu Div, sini duduk, ujar Manohara menyuruh Diva duduk. Diva kemudian duduk kembali di sofanya. 10 menit berlalu, akhirnya Didit dan Angga telah sampai di rumah Diva. Angga dan Didit mengetuk pintu rumah Diva. Assalamualaikum, Diva, teriak Angga sambil mengetuk pintunya. Diva dan Manohara langsung bersiap-siap dan membukakan pintu rumah Diva. Kalian lama banget, ujar Diva kepada Angga dan Didit. Iya lama banget, enggak on time, telatan. Ngaretan, ujar Manohara kepada Angga dan Didit. Bawel amat, udah bagus kita jemput, jawab Angga. Ya malah nyolot, ujar Manohara. Tadi kita beli bensin dulu makanya lama, ujar Didit. Oh alah, oke, jawab Manohara. Ya udah ayo cepetan, ujar Angga kepada Didit, Manohara dan Diva. Yuk, jawab Diva. Siap ayo, seru Manohara. Diva menutup pintu rumahnya dan naik ke mobil Didit. Di dalam mobil Didit, nanti baliknya lo yang nyetir ya enggak? Capek banget nih gue, tangannya pegel-pegel, ujar Didit kepada Angga. Oke, jawab Angga. Kalian bawain apa gitu enggak buat Ramli? Tanya Didit kepada Manohara dan Diva. Manohara dan Diva saling tatap-tatapan. Bawa apa? Tanya Manohara sambil menengok ke arah kaca depan mobil. Kenang-kenangan mungkin, ujar Didit. Enggak bawa, ia lagi pula enggak tahu juga mau bawain apa. Serba mendadak, ujar Manohara kepada Didit. Ya udah enggak apa-apa sih, jawab Didit. Ramli, ayahnya dan Nadia telah sampai di bandara. Ramli membuka bagasi mobil untuk mengambil tas dan kopernya. Ramli mengambil tas dan kopernya dari bagasi. Nadia menghampiri Ramli. Bisa enggak? Tanya Nadia kepada Ramli. Bisalah, jawab Ramli. Ayah Ramli menghampiri Ramli dan Nadia yang sedang berbincang-bincang. Ayo cepetan, ujar ayah Ramli dan Nadia. Iya ya bentar, susah ini, ujar Ramli sambil membawa kopernya. Sini kopernya ayah bawain, ujar ayah Ramli dan Nadia. Oke ya, ujar Ramli sambil memberikan kopernya kepada ayahnya. Paspornya jangan lupa sama tiketnya, ujar ayah Ramli kepada Ramli. Udah ya, udah ada di dompet, dompetnya di tas jadi gampang ambilnya, ujar Ramli. Oke, jawab ayah Ramli. Kita mau nunggu di mana ini ya? Tanya Nadia kepada ayahnya. Kita makan dulu ya, kita kan belum makan. Kita makan di sana, jawab ayah Ramli dan Nadia sambil menunjuk salah satu tempat makan yang ada di dalam bandara. Oke, kebetulan Nadia juga udah lapar, jawab Nadia.
Lalu mereka menuju ke tempat makan yang ada di bandara tersebut dan memakan makanan seperti roti dan pizza. Sementara Manohara, Diva, Angga dan Didit masih berada di jalan. Udah jam 11, ujar Manohara kepada Didit. Iya sebentar lagi sampai kok, 10 menitan lagi, jawab Didit. Iya kalem aja Mano, enggak bakal ketinggalan kok. Gue abis chat sama Ramli katanya dia lagi makan di dalam bandara, ujar Angga kepada Manohara. Doa aja semoga pesawatnya delay hehe, ujar Diva. Ya jangan, semoga tepat waktu dan sampai tujuan dengan selamat, ujar Manohara kepada teman-temannya. Didit mengendarai mobil dengan kecepatan yang agak tinggi agar cepat sampai ke tujuan yaitu bandara. Sekitar 10 menitan akhirnya mereka sampai juga di bandara. Didit memarkirkan mobilnya. Setelah mematikan mobilnya, Manohara, Diva, Angga turun dari mobil. Ramli di mana ya? Tanya Manohara. Ya di chat aja Mano, ujar Diva kepada Manohara. HP aku tuh lowbat Div, aku lupa banget tadi ngecas. Ya Allah, ujar Manohara kepada Diva. Oh ya udah tanya Angga aja, ujar Diva. Angga, Diva memanggil Angga yang sedang mengambil tasnya di dalam mobil Didit. Apa? Tanya Angga kepada Diva. Ramli posisi di mana? Tanya Diva kepada Angga. Tadi sih bilangnya makan di dalam bandara. Di tempat makan dalam bandara maksud gue, ujar Angga. Ya kan itu tadi, siapa tahu sekarang udah ganti, ujar Diva. Masih kok. Ini gue barusan di chat si Ramli, kata Ramli, dia juga ngasih kabar ke Manohara cuma enggak di-read mulu, ujar Didit. Iya soalnya HP aku lowbat Dit, jadinya enggak bisa baca ataupun balas, nanti baterainya bisa langsung habis, jawab Manohara kepada Didit. Ya udah ayo buruan ke sana, kata Ramli cuma ada Ramli sama Nadia, ayahnya ada meeting sebentar jadi ditinggal sama ayahnya, ujar Didit. Lah terus nanti Nadia gimana pulangnya? Tanya Angga modus. Halah modus aja lo, ya nanti ayahnya balik lagi kata Ramli, ujar Didit. Didit, Angga, Manohara dan Diva menghampiri Ramli yang sedang makan di salah satu tempat makan di dalam bandara. Di dalam bandara, itu Ramli, ujar Angga sambil menunjuk ke arah Ramli yang sedang makan bersama Nadia. Iya itu, yuk ke sana. Buruan, ujar Diva kepada teman-temannya. Manohara, Diva, Angga dan Didit menghampiri Ramli yang sedang makan bersama Nadia. Hei, teriak Angga sambil menepuk pundak Ramli. Udah sampai, ngagetin aja lo, ujar Ramli kepada Angga. Kamu kok aku chat enggak di-read? Tanya Ramli kepada Manohara. Iya soalnya HP ku lowbat jadinya enggak bisa buka. Nanti baterainya habis kalau aku buka, ujar Manohara menjelaskan kepada Ramli. Oh oke, kirain marah, ujar Ramli. Enggak lah, marah kenapa juga, ujar Manohara. Kalian kalau mau makan, pesan aja, ujar Nadia kepada teman-teman Ramli. Iya nanti aja Nat, makasih udah ditawarin, ujar Angga kepada Nadia. Gue jam 12 masuk, ujar Ramli kepada teman-temannya. Yah, berarti sebentar lagi dong, ujar Diva. Iya Div, jawab Ramli. Hati-hati ya Ram, di sana jangan telat makan, jangan bikin ulah terus. Kalau ada apa-apa bilang sama kita pasti bantu kok, ujar Manohara kepada Ramli. Iya Mano, makasih ya, di sini jangan nakal-nakal, titip Manohara ya Div, ujar Ramli kepada Diva. Siap, ujar Diva. Ramli dan Manohara pun berpelukan. Manohara meneteskan air matanya. Setelah itu Manohara melepaskan pelukannya dari Ramli. Mereka saling bertatapan. Jangan nangis dong, kalau kamu sedih nanti aku jadi merasa bersalah udah pergi ninggalin kamu Mano, ujar Ramli kepada Manohara. Iya enggak kok, ujar Manohara sambil mengusap air matanya. Baik-baik di sana ya bro, ujar Didit kepada Ramli. Iya, kalian juga ya, semoga sukses SBMPTN-nya, ujar Ramli kepada teman-temannya.
Ayah Ramli datang menghampiri Ramli dan teman-temannya. "Ramli, ayo cepetan, udah jam 12-an ini. Pesawat kamu enggak delay jadi sesuai jam," ujar ayah Ramli. "Iya ya, sebentar," ujar Ramli berpamitan kepada teman-temannya. "Duluan ya Dit." "Enggak, makasih kalian udah baik banget sama gue. Jangan lupa sama gue ya," ujar Ramli sambil merangkul Didit dan Angga. "Lo kali yang harusnya gue bilangin jangan sampai lupa sama kita," ujar Didit. "Iya gue enggak bakal lupa sama teman yang koplak kayak lo Dit," ujar Ramli kepada Didit. "Makasih ya Div lo udah datang ke sini," ujar Ramli kepada Diva lalu mereka berdua bersalaman tanda perpisahan. "Iya Ram, sukses ya kuliah di sananya, jangan bandel-bandel, pulang-pulang udah bisa bawa duit banyak, hahaha," ujar Diva kepada Ramli. "Siap Div, sukses juga lo kuliahnya, semoga Mas Nadim cepat peka hahaha," ujar Ramli meledek Diva. "Kurang ajar ya," ujar Diva kepada Ramli sambil menepuk pundak Ramli. "Men, makasih juga ya udah mau ngertiin aku berangkat dulu, kamu baik-baik di sini, aku akan selalu ada kok di saat kamu butuhin aku janji bakal datang saat hari ulang tahunmu besok," ujar Ramli kepada Manohara. "Iya Ram, beneran ya, aku mau kamu ada saat hari terpentingku," ujar Manohara. "Iya Mano, apa yang enggak buat kamu," ujar Ramli sambil tersenyum kepada Manohara. "Ini ada surat buat kamu, tapi kamu baca saat di pesawat aja ya, jangan di sini," ujar Manohara sambil memberikan surat kepada Ramli. "Oke Mano," ujar Ramli. "Adik gue yang paling cantik, yang selalu masakin gue, selalu ingetin gue yang baik-baik, gue pergi dulu ya, lo baik-baik di sini. Kalau ada yang macem-macem sama lo, bilang ke kakak enggak bakal biarin itu orang macem-macemin adik gue," ujar Ramli kepada Nadia. "Ah so sweet, Nadia sayang sama Kak Ramli," ujar Nadia sambil memeluk erat badan Ramli. "Gue juga sayang sama lo," jawab Ramli kepada Nadia. "Baik-baik ya di Australia, Nadia bakal kangen banget sama kakak," jawab Nadia. "Gue juga," jawab Ramli sambil melepaskan pelukan Nadia. "Ayo Ramli," ujar ayah Ramli dan Nadia. Lalu Ramli masuk ke dalam ruangan untuk mengecek tiket dan paspornya. Manohara menatap Ramli yang perlahan pergi dari sisinya, seketika ia meneteskan air matanya lagi. Bersambung.